Alkitab menjelaskan sebenarnya kan ada tertulis Tuhan. Tapi bagi saya pribadi, tadi kan sudah saya katakan, kurios itu dia dimaknai dengan dua arti. Mendem suaramu, bro. Halo, nggak jelas? Ya, dideketin, jangan diayun. Oh gini. Jadi kenapa dia sekarang terjemahan itu menjadi Tuhan? Karena kurios itu sudah dimaknai artinya sebagai Tuhan dan Tuan. Kan begitu. Itulah dasarnya orang-orang yang tidak mengerti Alkitab ya menyebut dia Tuhan. Menurut kamu pribadi, Yesus Tuhan atau bukan? Menurut saya pribadi, Yesus itu Tuhan. Karena dia manusia. Pintar, udah cukup. Itu aja kok repot. Nah. Udah jelas itu Yesus Tuhan, bukan Tuhan. Jadi beda antara Tuhan dan Tuhan. Kalau Tuhan itu kan kurios, kalau Tuhan itu kan theos. Betul apa betul? Iya, cuma ya, pintar. Saya katakan tadi kan, kurios itu sudah dipahami para pemimpin gereja, itu bisa Tuhan, itu bisa Tuhan. Itu masalahnya. Itu yang diajarkan dulu sama kita. Jadi makanya gue bilang dari tadi, keluarga terdekat dia, emaknya, papanya, adiknya, nggak pernah tuh menganggap Yesus Tuhan. Nanti belakangan ini orang-orang yang nyetel Yesus Tuhan, padahal keluarga dekatnya, keluarga inti nggak pernah mengatakan dia Tuhan. Jadi sumber daripada Yesus Tuhan, sumber ilmunya adalah orang-orang yang belakangan ini gitu loh, yang menerjemahkan Tuhan menjadi Tuhan. Betul apa betul? Ya betul. Ya pintar, tepuk tangan. Cuma begini Bang, untuk menjawab tadi kan ada pertanyaan tadi, di mana Yesus menyebut dia sebagai Tuhan, kan begitu? Kan begitu Bang? Iya. Jadi boleh saya buat analogi yang seperti ini. Ketika anak sudah tahu itu bapaknya, sebenarnya bapaknya itu nggak perlu lagi mengatakan bahwa saya ini bapakmu. Tapi ketika bapaknya, anaknya belum tahu mana bapaknya, contohnya umur 2 tahun lah, pasti belajar ngomong, pasti dia bilang, saya bapakmu. Boleh juga saya beranalogi seperti itu. Kalau orang meyakini dia sebagai Tuhan, artinya Yesus nggak perlu mengatakan bagi yang memahami dia Tuhan bahwa akulah Tuhan. Nggak perlu sebenarnya bagi mereka seperti itu. Harus disampaikan akulah Tuhan. Karena ketika orang-orang sudah membaca Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Kitab Wahyu, dia sudah memahami, dia sudah mengenal Yesus itu sebenarnya. Dari situlah dasarnya untuk memanggil dia Tuhan. Bro, tapi emaknya yang merawat dia, yang menyusui dia, yang memandikan dia, meninabobokkan dia, mencuci kalau dia BAB. Nggak pernah tuh emaknya mengatakan anaknya Tuhan. Setuju nggak? Iya, betul. Betul. Kenapa kalian orang belakangan memberi gelar anaknya orang Tuhan, emaknya sendiri nggak pernah ngakui anaknya Tuhan kok? Kan emaknya yang kita percaya, bukan kalian. Jadi kadang Bang, saya juga dulu udah pernah jadi mualaf ini kan, karena seperti inilah pening aku. Pening dia. Banyaknya pemahaman. Ustaz udah pening ini Ustaz. Lanjut Ustaz. Banyak pemahaman di antara kekristenan. Cuma mau mualaf juga. Lama dulu kami diskusi masalah ayat-ayat Al-Quran, isi Al-Quran begitu kan Bang. Terganjal terus sebenarnya, memang nggak akan bisa mualaf lah kurasa ya. Ya nggak usah Bang. Terganjalnya di mana? Terganjalnya itu dalam hal apa? Terganjalnya dalam begini Bang. Ketika Muhammad kan menerima wahyu itu kan pertama-tama kan di Gua Hiro. Jadi sementara kita tahu sekarang ini kan kalau gua itu kan orang biasa pergi bertapa ke gua, kan zaman sekarang lah kan nggak mungkin dia bertemu dengan malaikat terang kan seperti itu.
Jadi yang menjadi pertanyaan dulu sama dia, kawan itu begini, bagaimana Nabi Muhammad meyakini bahwa malaikat Jibril itu adalah malaikat kebenaran, bukan malaikat. Udah cukup. Silakan Ibu jawab, Pak Ustaz. Oke, pertama gini ya. Yang harus diketahui, Nabi menerima wahyu pertama kali di gua itu cuma 5 ayat. Untuk ribuan lainnya itu di luar itu. Yang kedua, Elia juga menerima firman Tuhan itu di gua itu. 1 Raja-Raja 19 ayat 9. Nah, di situ kan ada firman Tuhan. Ngapain kamu Elia? Nah, sama seperti Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat menyampaikan firman Tuhan. Nah, sehingga jangan dikira Al-Quran itu semuanya di gua. Enggak, itu cuma pengangkatan. Karena memang para nabi ketika menerima firman, coba. Nabi Musa sendiri di Gunung Sinai itu, muridnya ditinggal itu. Ya, di Gunung Sinai itu. Kan serem kan gunung itu. Nah, yang ketiga, justru yang membenarkan Nabi Muhammad ini sebagai utusan memang ahli kitab. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Coba, jangan kita menilai di gua saja. Ketika Nabi ini umur 13 tahun, dia pergi ke Syam. Pendeta Bahira membenarkan dia seorang nabi, coba. Lalu ketika dia menikah dengan Siti Khotijah dari kitabnya dia mempunyai pemahaman dia seorang nabi. Begitu juga ketika Rasulullah menerima wahyu pertama kali dibenarkan oleh Waraqah bin Naufal. Gitu loh. Sehingga satu-satunya untuk nabi ini sebagai utusan jangan cuma melihat di Gua Hiro yang 5 ayat itu doang. Wong Nabi masih kecil aja udah banyak yang mengakui kok ahli kitab itu. Pernah dengar kan Pendeta Bahiro? Nah, di situ Nabi masih kecil itu. Ya, karena memang yang tahu sifatnya Nabi ini seorang nabi ahli kitab, yaitu mereka yang diberi Taurat dan Injil, gitu. Sehingga kalau itu dibuat alasan ya tidak masuk akal lah ya. Kecuali Nabi sendiri yang melantik dirinya Tuhan, dirinya utusan. Ini enggak ahli kitab. Ya. Sesuai dalil alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Gitu. Oke, silakan. Apa lagi? Sedikit Ustaz Tata. Oke, Ustaz. Saya heran. Nabi Muhammad menerima wahyu di gua heran. Artinya masuk gua keluar jadi nabi kan gitu. Nah ini kenapa dia tidak heran mayat dimasukkan gua keluar jadi Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Roma 14 ayat 9 itu. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nah itu mayat masuk gua keluar jadi Tuhan, Bang. Gimana dengan itu, Bang? Jawab itu Major, jawab itu Major, jawab. Major, jawab itu Major. Supaya sejahtera. Baru apa? Dia jawab itu. Kau yang jawab lah. Bantu teman. Kalau begini, oke. Bagaimana Yesus bernubuat? Semua nubuat tergenapi setelah dia bangkit. Makanya yang waktu Yesus belum bangkit, orang masih ragu. Bagaimana dia mengatakan di Mesias? Orang masih ragu. Tapi setelah Yesus menggenapi semua apa yang dinubuatkan itu, dia orang mengakui, oh iya benar. Kok nggak dijawab pertanyaan saya ya? Hah? Kok nggak dijawab pertanyaan saya? Ini jawab aja Ustaz Suki. Itu mayat masuk gua keluar jadi Tuhan. Iya, bagaimana setelah dia mayat, ya mati, dia bangkit lagi, hidup kembali. Nah, bagaimana fenomena seperti itu? Orang itu kagum gitu. Bagaimana orang sudah mati bangkit lagi? Aman. Sebelum Yesus bangkit dari kematian, orang masih ragu menyebut dia itu Mesias. Bukan dia katanya.
Makanya saat itu makin banyaklah pengikut-pengikut Kristus, pengikut Yesus dari kaum Yahudi. Jadi itu bukan hal mustahil ya. Mayat masuk gua keluar jadi Tuhan bukan mustahil ya. Bukan justru itu dari hasil nubuatan. Apa yang sudah dibuat anak manusia itu akan mati, bangkit dan hidup kembali. Oh gitu. Tapi kok beda pemahaman Kristen sama pemahaman para murid? Murid siapa? Murid-murid Yesus. Apa katanya? Jadi hantu dia. Sekarang gini loh Ustaz, kalau orang itu melihat sesuatu yang mungkin tidak wajar, orang itu masih dalam keraguan, ini benar gak sih ini apakah bagaimana, masa iya orang udah mati dibangkit lagi. Makanya di sana orang itu baru merenungkan apa yang dikatakan Yesus waktu dia masih mengajarkan sebelum dia disalib. Mengatakan anak manusia itu akan mati dan bangkit hidup kembali. Mana yang benar? Mana yang bentar. Mana yang benar? Mayat bangkit jadi Tuhan atau jadi hantu? Hantu kan udah dikatakan Yesus di saat tangannya dia mau sentuh, kan ditunjukkan tangannya bekas pakuan. Kalau mayat hantu itu tidak ada daging. Makanya itu membuktikan bahwa dia itu enggak, pertanyaan saya mana yang benar? Orang mati, orang bangkit dari kematian itu yang benar jadi Tuhan atau jadi hantu? Ya persepsi mereka, karena mereka itu kan melihat sudut pandang mereka sendiri, pemahaman akal mereka. Masa iya orang mati sudah mati dia bangkit lagi, dia mengatakan seperti itu. Tapi untuk membuktikan, Yesus memberikan tangannya dan lambungnya disentuh bahwa peganglah bahwa hantu itu tidak mempunyai daging. Kan dikatakan Yesus. Enggak ada itu. Di Lukas enggak ada itu. Di Lukas enggak ada seperti itu. Jadi jangan dicampur antara Lukas dan Yohanes. Enggak bisa. Itu satu kesatuan apa yang dikatakan dalam Bible. Satu kesatuan gimana? Di Yohanes nggak ada Yesus makan ikan goreng. Di Lukas Yesus makan ikan goreng, jangan dicampur-campur. Bagaimana Yesus itu dijelaskan iman kekristenannya berdasarkan kitab-kitab Injil itu. Tidak bisa ini dipecahkan ini, enggak, itu saling mendukung. Jadi Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan bahwa dia bangkit untuk jadi Tuhan, nggak ada. Tapi yang diajarkan orang bangkit dari kematian akan jadi hantu, itu yang diajarkan Yesus. Di mana Yesus mengatakan orang Lukas 20 ayat 36 37. Itu juga yang diajarkan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 44. Jadi menurut Anda Yesus itu bangkit menjadi hantu? Sesuai ajaran Yesus. Enggak, Anda itu gini, di sana kan sudut pandang berbeda-beda. Ada bagaimana melihat kebangkitan Yesus. Ini sudut pandang Yesus. Ini sudut pandang Yesus. Yesus mengajarkan bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian itu akan seperti hantu, bukan Tuhan. Oke, gini aja, biar kita cross check dulu. Benar nggak ya yang dikatakan oleh Ustaz Sugi? Tunjukkan dulu ayat di dalam Bible bagaimana Yesus mengatakan aku bangkit Allah menjadi hantu, di mana? Yesus mengajarkan bahwa orang yang dibangkitkan itu akan seperti ruh, akan seperti hantu. Yesus manusia bukan? Ustaz, gini, setelah kebangkitan Yesus di mana dia mengatakan bahwa dia itu bangkit menjadi hantu? Nah sekarang di mana Yesus mengajarkan bahwa dia bangkit menjadi Tuhan? Yesus bangkit, dia membuktikan bahwa dia bangkit secara manusia utuh. Aduh, saya tanya ayatnya mana? Kalau saya kan menyentuh tangannya. Kalau saya kan punya ayat nih. Dan lambungnya bekas tombak. Kalau saya kan punya ayat. Ini asumsi Anda masih mimpi itu. Kalau saya punya ayat. Yesus mengajarkan orang yang dibangkitkan dari kematian akan seperti hantu, akan seperti ruh. Nah, sekarang pertanyaan balik, di mana Yesus mengajarkan bahwa orang dibangkitkan itu akan seperti Tuhan, mana? Gini loh Ustaz, yang namanya iman tidak bisa Anda batasi. Iman jangan dibatasi, sama dengan saya. Kalau saya umpamanya membatasi. Jadi Anda mengimani itu tanpa dasar kan? Nggak punya dasar yang kuat berarti. Oke, sekarang gini, coba Anda jelaskan dulu bagaimana seorang makhluk mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Iblis juga diberi kuasa. Apa hebatnya? Kalau mengenai itu iblis juga diberi kuasa. Apa Anda mau menyamakan iblis dan Yesus? Sekarang gini Ustaz, gini. Kalau di dalam kitab tertulis, contohnya di kitab Matius 28 ayat 18 mengatakan
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini sorga dan bumi dong. Apakah iblis berkuasa dalam sorga? Lebih hebat iblis. Iblis itu akan memberi kuasa Iblis kepada tidak pernah bentar, jangan dipotong dulu, gantian dong. Lebih hebat iblis. Iblis bisa memberi kekuasaan kepada Yesus. Nah, Bentar, Yesus nggak pernah jangan memberi dong. kekuasaan. Apa? Kita runut dulu, Ustaz. Kita runut dulu. Loh, kok Di mana dipotong? iblis di mana iblis berkata bahwa aku berkuasa atas surga? Tapi Yesus faktanya nggak berkuasa di surga dia. Ya. Justru Yesus berkata dia Iya, mengatakan tapi dengan tidak mulutnya terbukti. sendiri. Coba Anda buka di Kepada dalam aku telah diberikan- Matius. Dengarlah, Ustaz. Anda buka Kepada di dalam- Ini kita pembuktian apakah Yesus itu berkuasa di surga atau tidak. Iya. Oke, kita lihat ayatnya ini ya. Matius 20 ayat 21 sampai ayat 23. Ketika Ibu Zebedius datang kepada Yesus meminta anaknya agar diletakkan di sebelah kanan dan kirinya. Apa kata Yesus? Mengenai siapa yang kelak duduk di sebelah kanan dan kiriku, aku tidak berhak untuk menentukannya. Karena itu sudah ditentukan oleh Bapakku bagi siapa yang berhak duduk di sebelah kanan dan di kiriku. Di surga Yesus nggak kuasa. Bapak juga yang bisa menentukan. Iya, yang berkuasa tidak Allah Bapa. Tapi bagaimana kekuasaan itu ditentukan untuk mendengar. Bagaimana untuk kuasa penghakiman? Kan anak manusia itu sendiri yang diberi kuasa. Enggak, di surga sudah Yang kita saya buktikan tanya, Yesus saya nggak itu kuasa. Gini, jangan kemana-mana Ustaz. Coba dulu tadi narasi Anda bahwa iblis itu berkuasa. Oke, di mana Coba. bahwa iblis berkuasa di surga? Sekarang di dunia, di surga Yesus tidak berkuasa. Ya kan? Karena Yesus mengatakan dia tidak berhak menentukan siapa yang duduk di sebelah kanan dan kirinya. Artinya dia tidak punya kuasa di situ. Sekarang di bumi apa kuasa Yesus? Apa? Dipahami dulu, enggak kita jangan kemana-mana dulu. Kita pembuktian, kita Konteks ayat tadi, ini- konteks ayat tadi Matius 12 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di itu bumi. hanya janji caleg, tapi Ya. nggak jadi kenyataan. Itu urusan Anda dalam memahami nih. Lah. Tapi itu makanya bilang coba tunjukkan satu makhluk yang pernah Mari. mati dalam kitab. Ini menurut saya hanya janji caleg, makanya kita perlu pembuktian. Sekarang mari kita buktikan, apakah Yesus di bumi berkuasa? Ayo tunjukkan Ada, Pak, kekuasaan Yesus di bumi apa? Enggak ada. Ada Sugi. Coba Sugi baca Yohanes 10 ayat 17. Apa Yohanes 10 ayat 17? Coba. Ya, Yesus kan berkata dia berkuasa mengambil nyawanya sendiri. Lah itu enggak Ketika bentuk kekuasaan di ketika bumi dia itu apa sih? Dia kan masih di bumi itu Aduh. waktu dia mau menjelang mati. Itu bunuh diri ya, mengambil nyawanya sendiri. Aduh. Yang namanya berkuasa itu, contoh nih, saya kasih contoh nih, bukti iblis berkuasa di bumi ini. Di dalam Lukas 4 ayat 6, segala kuasa sujudlah kepadaku niscaya akan aku berikan semua kerajaan yang ada di bumi ini. Sebab segala kuasa dan kemuliaannya telah diberikan kepadaku dan aku berhak memberikannya kepada siapa yang ku kehendaki. Nah sekarang kuasa Yesus apa di bumi? Mana lebih hebat dari iblis? Iblis menguasai segala kerajaan yang ada di dunia, sehingga dia berhak memberikan kepada Yesus. Nah sekarang apa kekuasaan Yesus di bumi? Kekuasaan apa yang diberikan iblis kepada Yesus? Enggak ada. Jadi Apa RT kekuasaannya? Dia ngapain? Enggak. Jadi RT enggak bisa. Ayo, Kenyataannya apa iblis itu kekuasaan Yesus di bumi? enggak maksudnya Kekuasaan tadi Yesus iblis- dia untuk penghakiman. Dia yang menghakimi umat manusia. Penghakiman pada dia. Nah, caleg itu janji caleg. Sekarang mau saya tanya kepada Ustaz Sugi, bagaimana tadi Anda bernarasi bahwa iblis itu juga berkuasa? Di mana iblis berkuasa atas surga? Padahal Yesus berkata, kepadaku telah berikan segala kuasa di surga dan di bumi. Memang iblis tidak pernah berkata dia berkuasa di surga, nggak pernah. Tetapi Yesus berkata dia berkuasa di surga, tapi nggak bisa dibuktikan. Contohnya apa? Matius 20 ayat 20. Penghakiman ada di mana nanti Ustaz? Penghakiman itu belum di surga, ada aja ada. Ya.
Surga itu setelah orang penghakiman. Orang akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Itulah hari penghakiman. Nanti orang yang beramal baik dia masuk surga. Orang yang beramal buruk masuk neraka. Itu setelah penghakiman. Di surga nggak ada penghakiman, ada aja. Masa di surga dihakimi lagi? Gini, Ustaz. Kalau saya seorang hakim, ya, ini analogi. Kalau saya seorang hakim, hak penghakiman itu menentukan orang masuk penjara tidaknya itu saya. Ya berarti tapi ingat, Yesus itu menghakimi itu atas perintah Bapaknya. Ya itu tidak kami sangkal, Ustaz. Nah, berarti ada yang lebih artinya ada yang lebih berkuasa. Artinya ada yang lebih berkuasa daripada Yesus, yaitu Bapaknya. Sehingga Yesus menentukan masuk surga pun tak bisa, karena dia tidak punya kuasa. Matius 20 ayat 21 sampai 23. Yesus tidak punya kuasa. Kok Anda bilang dia tidak punya kuasa? Justru Yesus menentukan orang itu masuk surga atau tidaknya. Oh, tidak. Matius baca Matius 20. Baca. Tunggu. Matius Yohanes 14 ayat 6-nya. Tunggu dulu. Ya? Tunggu. Yohanes 14 ayat 6-nya. Matius kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu jalan, itu dia hanya penunjuk jalan. Sementara yang bisa, dia tidak bisa menentukan siapa yang masuk surga. Matius 20 ayat 21 Anda baca baik-baik. Ya. Ya, gini, Sugi. Bentar. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Yesus tidak kuasa di surga. Ini ayatnya mau kamu bantah. Matius 20 ayat 1 sampai 23 baca baik-baik. Apa kuasanya? Di bumi Yesus tidak kuasa. Di surga tidak punya kuasa. Jadi bagaimana ini tidak mengatakan obat? Oke, coba Anda tunjukkan di mana Yesus itu tidak menggenapi nubuatan yang dikatakan bahwa dia akan bangkit dari kematian. Nubuat mana itu? Dia akan bangkit dari kematian, nubuat mana? Makanya baca di kitab Matius 26 itu ayat 28. Di dalam aku yang tumpahkan bagi penebusan dosa. Dia mengatakan itu. Bagaimana kita itu tidak berbicara kebangkitan. Yang berbicara kebangkitan itu di Lukas 24 ayat 46. Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Coba cari di mana itu? Ada tertulis seperti itu? Bohong lagi. Kok bohong lagi? Lah, di dalam Wahyu 1 mengatakan bohong. Di Lukas 24 ayat 46. Coba lah dari dengar bentar dulu. Lukas 24 ayat 46 ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di mana itu? Ada tertulis seperti itu? Coba carikan saya, di mana ada tulis seperti itu? Nah, kok diem semua? Janji caleg, diem semua? Janji caleg, Ustaz, kan? Janji caleg. Janji caleg lagi kan? Coba carikan saya Lukas 24 ayat Anda baca dari ayat 44. Harus digenapi yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Lalu Yesus membuka pikiran mereka. Katanya, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya ada tertulis demikian. Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di mana tertulis seperti itu di dalam kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab para nabi? Coba carikan. Carikan seperti itu di mana? Gak ada janji caleg. Diam kok Pandi. Ya janji caleg itu kan kalau mau nyalek aja mulu-mulu ngomongnya. Udah jadi lupa dia. Kayak Yesus, segala kuasa telah diberikan, segala kuasa
baik di bumi maupun di surga telah diberikan kepadaku. Di bumi apa kuasanya? Di surga apa kuasanya? Coba buktikan. Di bumi kuasanya, ya bagaimana maut itu taklukkan dia? Dia bangkit dari kematian itu. Jadi dunia tidak bisa menahan dia. Janji caleg Itu bukti lagi. kekuasaan dia. Ada nggak nyambung. Jangan ditertawakan. Anda itu sama Bentuk aja. kekuasaan di bumi itu dia yang menguasai. Di bumi itu dia menguasai. Berkuasa dia, mempunyai wewenang dia. Masa berkuasa cuma kayak gitu doang? Gini aja. Coba deh. Bukti nyata saat ini, bukti yang paling nyata saat ini, dia berkuasa. Mayor. Ala umat pengikut dia paling banyak di dunia ini. Mayor. Itu satu bukti. Mayor, apa yang dikuasai Yesus waktu Yesus bayi? Apa yang dikuasai? Dia waktu dia bayi. Ini Maksudnya? kapok. Waktu Yesus bayi, apa yang dia kuasai? Apa yang dia kuasai? Dia waktu dia bayi. Dia itu kan firman menjadi manusia. Katanya maha kuasa. Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Susu mamanya. Iya, kuasa Tuhan sudah ada sama dia. Enggak, bukan apa yang dia Yesus kuasai gitu loh. Kan berkuasa dia. Dunia ini sudah dikuasai dia. Gimana? Jalan aja nggak bisa. Yesus. Cari makan aja sendiri masih disusui kok masih berkuasa. Gimana ceritanya? Jangan framing, gak usah framing. Kita diskusi yang bagus saja. Lucu kau merah. Sekarang ini, bagaimana dia lahir, ya dari roh itu sendiri. Dia itu tanpa hubungan biologis dia bisa lahir ke dunia ini. Sekarang saya tanya, coba aja tunjukkan bagaimana seorang manusia lahir ke dunia ini dengan tanpa hubungan biologis. Silakan. Itu ada Nabi Adam bisa. Hah? Adam bisa, Hawa bisa. Enggak punya bapak malah dia, enggak punya ibu. Nabi Adam dilahirkan. Enggak dilahirkan malah aneh kan. Aduh, kok jadi gini? Yang saya baca kan dilahirkan. Aduh. Melkisedek lebih hebat nggak dilahirkan. Hah? Melkisedek lebih hebat. Nggak punya ibu malah dia. Nggak pernah mati. Di mana dia dikatakan tidak dilahirkan? Tidak dilahirkan Melkisedek. Melkisedek itu cuma tidak diketahui dari mana asal usulnya. Bukan dia tidak dilahirkan. Bayi tabung juga bisa dilahirkan tanpa punya bapak. Oke. Melkisedek itu tidak berbapak, tidak beribu. Artinya tidak dilahirkan dong. Oke, di mana datanya akan dikatakan kalau Di dia dalam tidak dilahirkan? di dalam kitab Ibrani baca dah. Ya, baca kitab Ibrani itu. Ibrani berapa? Ibrani 7 seingat saya, baca coba. Melkisedek itu Ustaz. Baca dulu. Usulnya. Baca dulu. Tidak Bukan dia tidak berbapak, dilahirkan. tidak beribu. Ya, tidak berawal, tidak berakhir. Silsilahnya tidak diketahui. Bacalah. Ibrani 7 nomor Ibrani 7 dari ayat 1 sampai ayat 3 bacalah. Ya itu. Melkisedek adalah Raja Salem dan imam. Baca Bang Andi. Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Tuhan yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham menjadi kembali dari mengalahkan raja-raja. Pokoknya di bawah tidak berkesudahan, ibunya tidak berkesudahan, tidak punya ayah ibu gitu. Hebat dia itu. Lebih hebat dari Yesus. Ada nggak pernah Melkisedek mengatakan bahwa dia bangkit dari kematian? Dia mengatakan kepada Justru hebat dia nggak pernah mati. Hah? Justru hebat dia nggak pernah mati. Ketawa dia. Berarti lebih hebat Melkisedek dong Bang Andi, tidak mati. Hebat dia nggak pernah Tidak mati. mati dia. Harinya tidak berkesudahan. Waduh. Iya kan? Hidupnya tidak berkesudahan dia. Bacalah. Daripada Yesus digebuk. Tidak berawal, tidak berakhir, tidak berbapak, tidak beribu, silsilahnya tidak diketahui, hidupnya tidak berkesudahan. Lengkap Melkisedek kalau jadi Tuhan. Daripada Yesus itu loh antara Makanya kalau kita baca, bentar. Makanya kalau kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 13, orang-orang itu satu atau banyak? Ya, Banyak kan? Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, juga bukan dari daging, juga bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Artinya bukan cuma Yesus yang mengalami kelahiran seperti itu. Sebenarnya kejadian Yesus dengan kejadian Yohanes dan Ishak itu sama. Cuma bedanya, ya Yesus dilahirkan dari perawan suci, artinya tidak memiliki sperma.
Ishak dilahirkan dari wanita mandul, artinya tidak memiliki sel telur. Maria tidak punya sperma, Ishak dan Yohanes Pembaptis ibunya tidak memiliki sel telur. Tetapi kalau Tuhan berkehendak jadi. Jangankan hanya melalui manusia yang sudah ada manusianya. Kalau Tuhan berkehendak batu melahirkan manusia jadi, tulang jadi manusia jadi siapa? Hawa. Ya kan? Tulang jadi manusia jadi, itu namanya Tuhan berkehendak. Makanya dikatakan di situ melainkan berasal dari Allah apa? Dari kehendak Tuhan. Manusia-manusia yang lahirnya ajaib seperti itu. Bukan cuma Yesus. Tapi lebih hebat Melki Guslo, Pak. Dia bisa nyanyi menciptakan lagu Melki Guslo. Ya, Jadi oke, lanjut. Jadi gini, Anda kamu mau data Melkisedek. Kalau menurut Anda mengimani sebagai nabi nggak? Apa? Anda meyakini si Melkisedek itu sebagai nabi nggak? Enggak Di mengimani. Al-Quran nggak ada Melkisedek, ngapain? Enggak ada Melkisedek. Di Islam itu enggak ada cerita gabrul kayak gitu, enggak ada. Kalau menurut saya Melkisedek ini cerita gabrul, tapi kan kalian imani. Anda membawa data sesuatu yang tidak Anda yakini kebenarannya. Gimana sih? Ya kan pembanding di Bible mau Gojluk. Ya, bukan itu. Gini loh. Anda kurang memahami bagaimana kisah Melkisedek. Tapi Anda membawakan data Melkisedek, tapi Anda tidak meyakini suatu kebenaran. Bagaimana Gini. itu? Tidak mungkin saya mendebat Anda pakai Quran, sementara Anda tidak percaya Quran. Ya harusnya seperti itu. Bentar Bang, bentar. Kita dua arah. Tentu ketika saya ingin menunjukkan bukti, tentu saya menggunakan bukti yang kamu percayai. Makanya kata Yesus, jangan melemparkan barangmu yang kudus kepada anjing. Jangan melemparkan mutiaramu kepada babi. Karena hanya akan diinjak-injak dan berbalik untuk mengoyakmu. Makanya saya nggak menggunakan Quran, karena Anda tidak percaya Quran. Untuk apa saya pakai Quran? Misalnya nih, Yesus itu tidak disalib, itu kan Al-Quranmu. Selesai perdebatan. Tetapi kalau saya menggunakan kitabmu misalnya, berbantahan tentang Tuhan, kitabmu begini bunyinya, masih kamu tolak juga? Oke, gini kan, kita kan dua arah, ya. Kita sama-sama orang beriman. Anda dari Islam, saya dari Kristen, Ustaz ya. Nah, di saat saya menjelaskan iman saya, bantahkan saya secara Quran Anda. Loh, kalau terlalu, ya nggak cocok. Loh, Kamu percaya Quran? Bentar, saya akan mendebat kamu pakai Quran. Apa kamu percaya Quran? itu mau kita gali, kita kasih edukasi bagaimana Anda Udah, saya. Udah. Nggak masuk. Nggak masuk. Ganti pemain. Masa kita suruh mendebat dia pakai Quran? Emang kamu percaya Quran? Ada-ada aja. Makanya kata Yesus, jangan melemparkan barangmu yang kudus kepada anjing. Jangan melemparkan mutiaramu kepada babi. Karena hanya akan diinjak-injak saja dan berbalik mengoyakmu. Kalau saya mendebat kamu pakai Quran, hanya kamu injak-injak aja. Untuk apa saya pakai Quran? Kitabmu sendiri aja kamu nggak percaya kok. Apalagi pakai Quran. Gimana sih? Betul sekali. Jadi sebagai pembanding yang ada di Bible-mu sendiri, gitu ya, supaya kau percayalah. Kita sambut dulu tuh Bang Jack. Banyak, selamat malam Bang Jack. Selamat malam Bang Jack. Selamat malam. Jadi saya sangat tertarik dengan Sugi ini karena dia sangat pintar sekali saya lihat. Jadi dia ini baru tahu sejajar dengan Gurunda. Jadi saya datang ke sini. Kalau Bang, saya kasih topik dulu Bang Jack. Topiknya begini. Bertanya, enggak, saya hanya bertanya aja kepada Ntar dia. dulu topik dulu Saya ini. bukan Kalau ahli kitab saya. ya kalau begitu Jadi, diganti pemain dulu kalau nggak mau dengerin moderator. Jangan nyetel kami di sini. Ikuti arah gitu loh. Jimmy, silakan Bang Jimmy. Bang Andi, ini Ya. Jimmy ini ada hak VVIP di sini dia. Dia bertanya sepuasnya karena gitu. dia memang mau belajar. Dia Wah, Kristen. ini anunya Bang Andi ini. Saya mau Siap dulu ya. Siap Ustaz. Biar Ustaz Tata yang menjawab. Silakan Bang Christian Jimmy. juga tuh, Christian juga. Ya, Christian. Bang Christian, selamat malam Bang Christian. Ya, selamat malam semuanya. Ya, mau saya panggilkan Jimen? Jimen udah muslim belum? Kalau udah muslim sudah siap nih saya mau berdiskusi dengan dia. Kalau selama dia masih mengaku Kristen tapi ternyata pola pemahamannya sama seperti teman muslim, ya saya nggak mau. Tapi kalau dia sudah muslim, saya mau. Ya udah. Oke, Bang Jimmy.
Monitor Jimmy. Enggak, Christian dulu. Christian topinya tadi adalah, ya topinya nih, kembali ke topi nih, kok topinya saya kasih dari awal kok kemana-mana nih. Yesus kan punya keluarga tuh. Saya ulang lagi dong. Yesus punya keluarga, punya ibu, punya bapak namanya Pak Yusuf, punya adik-adik. Keluarga intinya tidak ada yang pernah mengatakan Yesus Tuhan. Ibunya nggak pernah mengatakan anakku Tuhan. Adiknya nggak pernah mengatakan abangku Tuhan. Pak Yusuf nggak pernah mengatakan Yesus Tuhan. Yesus sendiri mengatakan nggak pernah mengaku Tuhan. Sekarang pertanyaannya, kenapa ini Kristen datang belakangan terus mengatakan Yesus Tuhan? Nah, sumbernya siapa dan siapa yang mengajari? Itu topinya Bang, silakan. Ya, bukannya saya sudah pernah bicara ya. Itu kan ada di Matius 20. Kenapa Kristen ikut panggil Yesus Tuhan? Karena di Matius 20 itu sudah tercatat di Alkitab saya ya. Di situ sudah disebutkan kok murid-murid memanggil Yesus, mereka melihat Tuhan. Sampai ada berapa ayat yang mengatakan seperti itu, kami melihat Tuhan. Pada saat mereka lagi bercakap-cakap dengan Yesus. Oh, jadi Tuhan bisa dilihat? Iya, Tuhan bisa dilihat. Tapi Yesus berkata, tidak bisa dilihat, rupanya tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Gimana tuh? Ya, kalau merujuk kepada Allah ya enggak. Tapi kalau merujuk kepada Tuhan, itu bisa. Karena kan dalam pandangan kekristenan, Tuhan itu kan hanya gelar yang diberikan kepada Yesus. Kan ada ayatnya juga kan. Kalau begitu dipersingkat. Yang mana yang Anda sembah, Bapa atau Yesus? Saya menyembah Bapa melalui Yesus. Karena itu ada di dalam Alkitab saya. Baik. Yesus dan Bapa sama atau beda? Mereka adalah pribadi yang berbeda. Berbeda. Yang menciptakan alam semesta siapa? Allah. Bukan Yesus. Bukan kan, Kejadian 1 ayat 1, Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak ada disebutkan Yesus di situ. Oh, kalau begitu apa pengertian Yesus adalah Tuhan menurut Anda? Ya, Yesus itu adalah Tuhan karena dia diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Maka pertanggungjawabkan saya bilang Yesus itu Tuhan, itu hanya gelar. Cukup. Tuhan itu maha kuasa enggak? Ya. Tuhan itu maha kuasa enggak? Kalau mau dibilang Yesus diberikan segala kuasa enggak, keluarkan dulu Yesusnya. Kita bahas Tuhan dulu. Tuhan itu maha kuasa enggak? Oh, sebentar, karena pengertian saya tentang Tuhan itu merujuk kepada Yesus. Karena ada ayat juga dalam ya udah, kalau begitu apakah Yesus Tuhan maha kuasa? Oh, merujuk kepada ayat yang dia diberikan gelar kuasa di bumi dan di sorga, ya dia maha kuasa. Karena dia sudah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Langsung saja. Coba sebutkan apa yang pernah dikuasai oleh Yesus. Oh, ketika dia meredakan angin badai, waktu dia ada di laut, situ kan ada, teman-teman juga tahu kok. Iya, baik. Kalau mujizat yang lain kan sudah sering kan, tapi ini ya mungkin. Di umur berapa itu dimulai dia berkuasa? Oh, sudah ketika dia masuk dalam pelayanan kan dia sudah baik, mengadakan banyak sekali mujizat. Waktu Yesus hidup di dunia ini siapa yang berkuasa di negaranya? Wah, kalau secara pemerintahan negara itu Kaisar Romawi. Berarti bukan Yesus yang berkuasa ya? Iya, pengertian kuasa di sini yang dimaksudkan adalah kuasa yang melebihi dari kuasa itu, pemerintahan kerajaan Romawi. Saya ulang kembali ya. Artinya bukan Yesus yang berkuasa waktu dia hidup, karena negaranya dijajah oleh Romawi, betul? Oh ya, kalau secara pemerintahan iya. Oke, baik. Pantas enggak? Jadi gini Bang Andi. Ya silakan, Pak De. Kalau kekuasaannya itu bukan kekuasaan sebuah kerajaan, berarti ada nubuat yang dipercayai Kristen itu katanya untuk Yesus gagal. Contoh, orang Kristen sering membawa Yesaya 9 ayat 5. Tahta Daud ada di atas bahunya. Kapan tahta Daud ada pada Yesus? Berarti kan nggak terpenuhi nubuatan ini. Kalau diartikan ke lain, padahal yang dinubuatkan adalah dia itu menjadi raja. Karena Mesias bagi orang Yahudi itu adalah seorang raja yang diurapi, yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Nah, berarti nubuatan bahwa tahta Daud
akan di atas bahunya itu nggak terjadi pada Yesus kalau begitu, kalau dia nggak pernah menjadi pemimpin di dunia ini sebagaimana Daud. Lanjut Bang Andi. Bro, Ya, silakan. gimana itu? Yesus kalau bilang maha kuasa, sedangkan negaranya dijajah loh. Kalau kan orang Romawi, orang Yahudi berpikir bahwa Sang Mesias itu akan datang berupa dalam bentuk raja. Oke. Tetapi dalam pengertian kekristenan, Mesias itu datang bukan dalam bentuk dia Oke. pakai memakai seperti raja, tidak. Ya, oke, seperti itu. baik. Dia datang Matius, untuk melayani. saya kasih data lagi. Matius 4, 8 sampai 10 siapa yang berkuasa di situ? Di mana? Coba. Ya, iblis memindah tempatkan, iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Siapa yang berkuasa di situ? Itu kan Yesus, itu kan cerita Yesus ingin dicobai. Tetapi kalau iblis berkuasa, berhasil nggak iblis mencobai Yesus? Enggak. Jangan dulu Jangan pencobaannya. bawa ayat itu. Ya, dengerin Jangan dulu. bawa ayat itu. Ntar dulu, bro. Ujung-ujungnya iblis berhasil nggak mencobai Iya, Yesus? nanti endingnya gampang. Iblis, berhasil. dengerin dulu lah. Jadi Iblis jadi membawa, Yesus tidak berkuasa. dengerin dulu, bro. Iblis membawa Yesus. Nah, ini dulu dibahas. Iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Nah, waktu Iya, iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi, siapa yang berkuasa? Lah, tetapi Yesus lah. Kan Oke. iblis mencobai dia. Oke, sekarang yang membawa, yang di situ yang membawa dan yang terbawa siapa? Pengertian kata membawa itu artinya dia ingin Yesus sedang Tar dicobai. dulu. Membawa artinya apa membawa? Kenapa memang ada hubungannya dengan membawa maksudnya? Ya iblis kan membawa Yesus, artinya iblis yang menguasai. Dengerin dulu lah. Mencoba Yesus, tetapi Jangan kan bareng-bareng lah ngomongnya, gantian lah supaya Oke, silakan. cuman kata mudah loh ini. Iblis membawa Yesus. Pertanyaannya, waktu iblis membawa Yesus, siapakah yang berkuasa? A. Iblis, B. Yesus. Nah, saya pilih Yesus lah karena Oke, tidak terbukti kok. Oke, jadi yang terbawa berkuasa, yang membawa dikuasai. Kebalik nih. Sekarang begini, kalau umpama secara logika saya membawa Bang Handi, apakah saya berkuasa atas diri Dia Bang Handi? berkuasa lu membawa gua. Itu Bang Andi itu tidak hanya bentar sedikit Bang. Belum tentu. Di situ Ya, itu kalau Yesus main logika ditenteng seperti Bang. itu belum tentu. Bang, di situ Ya, Yesus itu silakan, ditenteng oleh iblis, digendong atau ditenteng oleh iblis itu. Tidak ada kata ditenteng, Oke. digendong. Sekarang gini, Anda baca di dalam Matius 4 ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia. Apa arti menempatkan? Apa menempatkan? Yes. Berarti dari bawah ditaruh dia di situ. Ya, itu kan dalam pengertiannya Ustadz Sugi. Dalam Oke, pengertian saya berbeda. sekarang kalau tidak ditaruh, apakah Yesus itu manjat ke bumbungan bait Allah atau di Oke, bawah silakan iblis bicara lalu aja ditaruh dulu, di? nanti saya selesaikan. Bentar. Oke, Anda tidak mengatakan itu tidak dibawa dalam arti yang sebenarnya. Kalau begitu, berarti Yesus itu manjat bait Allah gitu. Karena di situ dikatakan bahwa Yesus kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Yesus merangkak atau manjat bait Allah sendiri gitu. Sudah belum? Kita ganti. Ya ini pertanyaan saya. Pertanyaan Iya. saya, apakah Yesus Kalau manjat sudah, bait Allah udah atau bicara aja diletak? dulu. Kalau Bentar, sudah, nanti gantian. ini pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Nah. Yesus manjat bait Allah atau Yesus diletakkan oleh iblis ditaruh di atas bait Allah? Silakan. Oke, sekarang saya jawab ya. Sudah, diam aja dulu Ustadz Sugi. Ya buat saya enggak, pengertian itu diperhadapkan dengan ujian. Berarti Yesus nggak benar-benar ditaruh di atas bait Allah? Ya buktinya apakah dia benar-benar terjadi nggak permintaan iblis itu kepada Yesus? Ini melawan Coba Bible ini ini. saya baca Bang Andi saya baca ya. Saya Ini ngerti orang yang otaknya maksudnya. normal pasti tahu. Lalu ini ya, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu. Jatuhkan dirimu itu dari tempat tinggi ke bawah atau dari bawah gelundung? Atau di Ya, tempat sudah. datar yang gelundung gitu? Oke, sekarang terbukti nggak Yesus jatuhkan diri? Bukan itu Tidak. pertanyaannya. Ya Bukan udah, itu berarti yang itu saya kan Yesus tanyakan. sedang berhadapkan dengan Yesus ujian. benar-benar di atas bait Allah atau tidak? Itu yang saya tanyakan. Pertanyaannya gini loh, siapa yang menaruh Yesus di bumbungan bait Allah? A. Iblis yang menaruh, Yesus naik sendiri. Silakan. Manjat sendiri. Ya, itu pertanyaannya. Apa diulang lagi nih? Siapakah yang menaruh Yesus di bumbungan bait Allah? A.
iblis, B Yesus yang manjat sendiri. Silakan jawab. Tak bantu. Jawab. Mudah tau. Jangan dilawan Bible lah. Ini orang ini langsung langsung dia mau membahas endingnya Pak D. Dia nggak mau bahas awalnya. Kita nggak bahas ending. Yang kita bahas, Yesus ini benar-benar gendong iblis, dibawa iblis secara harafiah atau tidak? Itu yang ingin kita bahas. Bukan masalah dia jatuh atau tidak, bukan itu. Coba diem. Jelas-jelas itu Yesus dibawa loh. Malah disimpan, ditaruh di ya sekarang tanya, jawab bro. Ya, iblis yang menaruh dia, iblis yang menaruh Yesus, B Yesus yang manjat sendiri. Jawab. Bahasanya, pengertian yang saya dapatkan itu dia sedang diperhadapkan dengan ujian. Sudah selesai. Iya, ujiannya itu ditaruh di atas bait Allah lalu disuruh menjatuhkan dirinya. Nah sekarang ketika dia di atas bait Allah itu ditaruh oleh iblis atau Yesus yang manjat? Itu pertanyaan kenapa nggak dijawab? Ya kan bahasa saya tadi sudah jawab. Diperhadapkan dengan ujian. Saya nggak nanya itu. Yesus ketika di atas bait Allah, bos. Ya, itu dia itu ditaruh oleh iblis atau Yesus manjat sendiri? A, manjat sendiri, B ditaruh iblis. Ya, C dia diperhadapkan. Aduh. Botol. Nih, misalnya saya tanya begini, Bang Andi, Anda ke Jakarta itu naik pesawat atau naik bus? Jawabannya, oh nanti di Jakarta saya akan tidur di hotel, nggak nyambung. Apa yang ditanya, apa yang dijawab, aneh. Begini aja. Parah kalau memang. jawaban saya memang dianggap nggak nyambung, itu jawaban saya. Jangan dipaksa. Kenapa kamu nggak berani jawab? Karena kamu malu punya Tuhan diotong-otong oleh iblis. Karena saya suka. Kenapa kamu nggak berani jawab? Karena kamu malu Tuhanmu diotong-otong oleh iblis. Itu intinya. Makanya nggak berani jawab. Terserah Anda kalau mau memahami seperti itu. Kalau kamu tidak malu, pasti kamu berani jawab. Itu konsekuensinya. Mood dong. Ya. Kita kan lagi kenapa? Kenapa kamu tidak berani menjawab? Karena malu. Masa iya saya punya Tuhan diotong-otong oleh iblis. Orang kalau makanya nggak berani jawab. Nggak ngomong. Saya ngomong kok. Ngomong untuk ngeles. Untuk ngomong tujuannya untuk menutupi malumu. Nah itu dia. Makanya kamu ngomong. Kalau diem malah kamu malu nanti nggak bisa jawab. Supaya malunya tidak kelihatan, makanya kamu ngeles. Apa yang ditanya nggak dijawab, kan gitu kau. Padahal datanya udah jelas loh Pak De. Iya, data udah jelas dibantah. Kayak gini kau suruh pakai Quran, kitabnya sendiri aja dilepeh, dikatangin kitabnya sendiri. Itu jawaban saya, jangan paksakan untuk saya harus ngikutin jawaban Anda. Kalau begitu dirubah pertanyaannya Pak De. Apakah Yesus berada di atas bait Allah? A berada, B tidak. Oh ya, dia ada diperhadapkan, ada. Oke, di atas bait Allah. Siapa yang menaikkan Yesus di bait Allah? A iblis, B naik sendiri. C dia diperhadapkan dengan ujian. Udah Bang Andi. Ganti Bang Andi. Ini udah nggak bener cara diskusinya Bang Andi. Coba ganti Bang Andi. Carikan saya pendeta yang paling hebat Bang Andi. Saya akan menghadapi sambil tiduran nanti. Mana pendeta yang hebat nih? Padahal dia udah pertama dia ikuti Pak De. Apakah Yesus ada di atas bait Allah? Iya ada. Nah, pertanyaannya siapa yang menaikkan Yesus? Kita tanya netizen. Kenapa dia nggak berani jawab? Karena malu atau karena nggak tahu? Coba. Malu. Netizen jawab. Malu. Malu ya kan. Malu dia. Sebenarnya otaknya itu udah digerogoti tadi Bang Andi. Ini kalau saya jawab dia ditaruh iblis, masa Tuhanku dipotong-potong iblis, dikuasai oleh iblis. Kalau merangkak sendiri lucu pula ini. Manut Yesus sama iblis. Berarti iblis menyuruh kau ke atas bait Allah. Yesus manut, ikut. Berarti Yesus kalah sama iblis dong. Serba Bang Adik, buat si malakama ini. Ya makanya dimakan jangan bilang. Makanya resiko. Anak bapak mati, dimakan bapak anak mati, dimakan ibu hamil. Lah itu buat si malakama. Makanya resikonya mengatakan Yesus itu maha kuasa, dikasih datanya sendiri gitu. Jangan bilang Yesus maha kuasa, nggak bisa. Kalau iblis ngaku maha kuasa, langsung dia
mau membuktikan kalau kamu mau sujud kepadaku, niscaya akan aku berikan segala kerajaan, kemegahan dunia, kerajaan yang besar-besar di dunia untukmu. Sebab segala kuasa dan kemuliaannya telah diberikan kepadaku, dan aku berhak memberikannya kepada siapa yang aku kehendaki. Keren nih Yesus, nggak ada pembuktian. Di dunia nggak bisa membuktikan, di sorga pun nggak bisa membuktikan. Kan? Itu hanya kalau Yesus Maha Kuasa itu hanya cita-cita dan cita-cita nggak pernah itu terjadi. Kita aja naik lagi, nggak tahu tadi gue diturunin. Bang Sugi, janji caleg. Sekarang lanjut ya. Satu lagi data nih. Waktu di penyaliban itu siapakah yang berkuasa di penyaliban? Tentara Romawi, B. Yesus. Ya, secara dia disalibkan tentara Romawi pada saat itu. Berarti Yesus tidak maha kuasa dong di penyaliban. Ya, manusianya kan kena dia Pak di sini, Pak. Kena dia. Sebagai utusan manusia kena dia. Ya, bukan kena, memang sebenarnya seperti itu. Mau dibilang kena gimana? Berarti Yesus tidak maha kuasa dong atau di penyaliban. Kalau Yesus tidak maha kuasa, kenapa ada ayat yang diberikan? Saya rasa Anda tahu juga ayat itu kok. Sekarang yang maha kuasa, dengan pertanyaan sederhana. Waktu di penyaliban itu siapakah yang berkuasa? Secara hukum pada saat itu ketika Yesus dihukum ya tentara Romawi. Berarti Yesus kalah dong. Ya, dia kan bukan cuma Yesus Bang Andi, Tuhannya Bapaknya aja ngiprit, makanya Yesus berteriak Eloi Eloi lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Ngiprit juga dia, kalah juga itu. Betul enggak? Tuhan Bapak ngibrit juga waktu Yesus disalib, ditinggalkan Yesus. Iya, keluar dia. Tulis Tuhan Bapak ngibrit kok, ngawur aja Anda. Keluar dia. Mana ada datanya di Bible tulis Tuhan Bapak ngibrit gitu loh. Ngawur. Ya kan untuk mengatakan sesuatu hal yang sama tidak harus dengan kata-kata yang sama. Lah, kalau Yesus berkata Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, berarti dia lari duluan. Jangan dipotong. Loh, Anda ngawur berarti. Kok dipotong apanya dipotong? Yesus berseru Eli Eli lama sabachthani, itu betul. Mana ada Tuhan Bapak ngibrit. Meninggalkan Yesus itu artinya lari duluan enggak dia? Duluan. Meninggalkan Yesus itu artinya pergi duluan enggak? Pergi duluan artinya apa? Ngibrit. Nggak nyambung, tidak tertulis seperti itu ngibrit lah. Gimana sih? Bapak meninggalkan Yesus tidak? Ustaz. Bapak meninggalkan Yesus tidak? Tidak tertulis Bapak lari ngibrit, oke? Nggak tertulis di Alkitab saya seperti itu. Ya sama aja, nggak tertulis Yesus Tuhan, kenapa kamu jadikan Tuhan? Kalau justru Yesus Tuhan tertulis. Di mana? Ya tadi saya sudah bilang. Mana? Loh, mana ayatnya mana? Mana? Buka Yohanes. Yohanes berapa? Yohanes 20. Ayat berapa? Ya. Ayo, Yohanes 20 ayat berapa? Buka Yohanes 20 sebentar, saya nyalain lampu dulu. Saya rasa teman-teman sudah tahu kok. Adi Selebes juga udah tahu. Yohanes 20 ayat 17, aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakkumu, Tuhanku dan Tuhanmu. Loh, Yesus punya Tuhan di situ. Yohanes 20 ayat 17. Siapa? Yang bilang Yohanes 20 ayat 17 siapa? Anda mau pakai ucapan Thomas? Mau pakai ucapan Thomas ayat 28? 20 ayat 17 siapa? Anda mau pakai Yohanes 20 ayat 28. Makanya sekarang saya tanya. Makanya saya sekarang tanya, Anda mau pakai Yohanes 20 ayat 28? Thomas kaget. Itu salah satu, tapi bukan itu yang saya mau sebutkan. Oke, silakan. Ada ayatnya, Anda saja tidak mengakui. Mana ayatnya, mana? Ya sabar. Ya, Yohanes 20 ayat yang ke-20 sebentar ya. 28. Itu saya sudah tahu, tapi itu terlalu wah buat Anda. Jadi saya kasih ayat yang sebelum itu, oke? Yohanes 20 ayat. Sebentar, Yohanes 20 saya baca dari ayat 19 ya.
Yohanes 20 ayat 19. Itu Yesus menampakkan diri. Kenapa 17-nya nggak berani baca? Loh, Anda tanya ayatnya ada nggak? Ya saya mau bacakan ayatnya. Coba kamu baca dari ayat 17, jangan disembunyikan dong ayat 17 dong. Tanya ayatnya ada, berarti ayatnya nanti disebutkan ketika nanti di ayat 19 sampai seterusnya. Tanya ada ayatnya kan? Mau dibacain atau enggak nih? Bacalah, baca cepetan. Nah, ya sudah ya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi ada pengakuan dengan ketika mereka melihat Tuhan itu dalam Yohanes 20 ayat yang ke-20 dan seterusnya. Baru Yohanes 20 ayat yang ke-25 juga. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Itu jelas sekali. Itu Tuhan bisa dilihat. Jadi yang benar yang mana nih? Yang benar penulis Yohanes itu kan narasi, itu bukan ucapan Yesus. Nah, Anda tanya kan? Bentar dulu, jangan tadi saya kasih kesempatan ngomong loh. Kalau di ayat 17 Yesus ngaku punya Tuhan, bagaimana mungkin di ayat selanjutnya Yesus ngaku Tuhan? Mikir dong. Apakah Tuhan punya Tuhan? Saya tanya sekarang. Gantian, bro. Apakah Tuhan punya Tuhan? Jawab. Apakah Tuhan punya Tuhan? Anda tanya, ayatnya ada nggak? Saya tunjukin ayatnya. Bentar, saya tanya. Apakah Tuhan punya Tuhan? Narasi saya sesuai dengan ayat yang saya punya itu ada. Jadi bukan itu Tuhan. Gampang banget bikin Tuhan ya. Ditambahi huruf H jadi Tuhan dia. Padahal kalau kita lihat dari bahasa aslinya itu kurios, bukan teos. Ya. Makanya dilihat ayat 17, jangan kau buang, saya bilang tadi. Ayatnya. Kan saya bilang, mau dianggap apa ayatnya itu terserah Anda. Setidaknya narasi saya itu ada tanggung jawabnya. Oke, sekarang pertanyaan saya, apakah Tuhan punya Tuhan? Jawab. Tidak. Tidak. Oh tidak, kenapa Yesus ngaku punya Tuhan kalau dia Tuhan? Loh, tadi kan saya sudah bilang dalam pengertian kenapa nggak berani jawab? Nggak berani jawab lagi. Kenapa kalau memang Yesus Tuhan? Kenapa dia ngaku punya Tuhan? Gagal jadi Yesus jadi Tuhan kalau begitu. Sementara ayat-ayat, dengar. Sementara, dengar. Sementara ayat yang Anda tunjukkan adalah narasi dari sang penulis. Sementara di dalam Yohanes 20 ayat 17 pengakuan Yesus sendiri. Mana yang lebih kuat, pengakuan Yesus sendiri atau kata orang? Kenapa? Mana yang lebih kuat, narasi penulis atau perkataan Yesus sendiri? Loh, dua-duanya kuat di kitab, dua-duanya kuat. Loh, menurut saya dua-duanya kuat. Itu kan dua-duanya kuat, berarti Yesus bohong. Enggak ada yang bohong Yesus. Karena Yesus ngaku punya Tuhan. Loh, dia punya Bapa, dia diutus oleh Bapa. Okay? Iya. Kalau dia ngaku punya Tuhan, dan pengertian Tuhan menurut kami kekristenan berbeda. Apa menurutmu? Tuhan apa menurutmu? Saya bilang Tuhan itu hanya gelar. Itu dasarnya mana? Dasarnya mana? Ada ayatnya Yesus diberikan kuasa di bumi seperti di sorga. Tetapi ketika berbicara tentang penciptaan langit dan bumi, itu adalah merujuk kepada Allah Bapa. Dalam kekristenan. Oke, saya kasih tahu ya. Anda buka kamus Alkitabmu. Tuhan itu artinya Sang Maha Pencipta, Allah Israel. Itu arti Tuhan. Sementara Tuhan itu gelar itu mana ayatnya? Mana? Dalam pengertian Kristen, Tuhan itu gelar. Yesus diberikan kuasa di bumi di sorga, maka dia layak dipanggil Tuhan. Tetapi ketika berbicara tentang berarti kamus Alkitab itu bohong. Langit dan bumi. Kamus Alkitab itu bohong.
Kamus Coba Alkitab kamu gimana bohong? Coba kau cari lihat Kejadian di 1 ayat 1 di dalam Alkitab. Kamus Ketika itu, Alkitab, siapa kamu yang buka menciptakan kamus langit dan Alkitab. bumi? Enggak bisa. Kamus Alkitab ini disangkal oleh dia. Padahal di kamus Alkitab dikatakan Tuhan adalah sang pencipta Allah Israel. Itu pengertian Tuhan berdasarkan kamus Alkitab. Lah, kamus Alkitab pun dilepas sama dia. Gimana ini? Padahal saya tidak membawa pemahaman Islam loh. Yang saya bawa adalah yang tertulis di dalam kitab mereka sendiri, yaitu di kamus Alkitab. Tuhan adalah sang pencipta Allah Israel. Coba dicek di kamus Alkitab. Bagi yang punya Alkitab dicek. Ini bikin pengertian sendiri orang Kristen ini. Heran saya. Kalau dia walaupun diberi kuasa, kalau dia bukan sang pencipta, menurut kamus Alkitab dia bukan Tuhan. Jangan dibohongi, bos saya, jangan dibohongi. Saya itu lebih menguasai Bible dari pendeta manapun. Ya, dari tadi saya itu duduk tanpa buka Bible, tapi saya mampu menunjukkan ayat-ayat Bible dengan tepat. Lanjut. Ya kamu diputuskan lah, debat cuma modal asumsi, nggak ada data, ngapain? Capek. Bang John, selamat malam. Kristen atau Muslim, Bang? Bang John, dibuka mute-nya, Bang. Bang John, Saya Katolik. Saya bukan Kristen, saya bukan Muslim, saya Katolik. Katolik. Katolik, siap. Yesus disembah atau hanya sebagai utusan Tuhan, Bang? Kalau Kalau bentar, saya Bang. ajaran Kalau dia bukan Kristen, artinya bukan pengikut Yesus. Mohon maaf ya, saya jawab dulu ya. Kan kita ini kan menganut ajaran kan sendiri. Kita Katolik. Ada yang Kristen, ada yang Katolik, ya kan? Jadi saya tetap pengikut Yesus pada dasarnya. Cuman kan iman kita kan tergantung dari kepercayaan kita. Oh gitu. Ya lanjutlah. Kalau untuk oke lah ya. Terus kalau untuk untuk tadi jawab pertanyaannya, Yesus apa disembah atau diapain? Tadi boleh diulang nggak pertanyaannya? Ya, soal Thomas, Bang. Thomas itu kan murid Yesus. Thomas itu ceritanya di situ kaget melihat lambung Yesus yang lubang. Silakan tanggapannya, Bang. Sebentar ya. Ya, siap. Nanti gantian dengan Ustadz Tata ya, Ustadz Sugi. Sambil apa tadi bahasa? Pade, izin dulu. Pade, saya mau geser dulu ya. Saya ingin buka room sama di mana nanti roomnya. Saya ingin spesial mengucapkan milad ke Bang Juma ya. Spesial loh, mari ini. Saya geser dulu ya. Kalau Pade mau ikut silakan. Ya, Bang. Khusus itu aja. Kalau di sini boleh nggak ya? Boleh lah. Sini aja ya. Boleh. Iya, sini aja udah. Kalau begitu, tunggu dulu. Saya ganti topik dulu ya. Pade ganti topik aja dulu, spesial. Oke. Tunggu ya. Saya live dulu ya. Saya bikin dulu. Ganti dulu Pade topiknya. Boleh. Apa judulnya, Bang Andi? Ya, judulnya ya selamat milad untuk Bang Juma. Ya, Bang Jimmy, monitor Bang Jimmy. Halo. Dinda Jimmy, ntar bertanya ya Dinda ya. Ya, diselingi nanti. Siap. Pertanyaan. Siap. Mana tadi ini ada? Kan. Dah. Ntar saya belum. Tunggu. Dikit lagi. Oke, Pade silakan dibuka Pade.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku sekalian. Baik yang ada di TikTok ada 2.100 orang dan yang ada di channel-channel YouTube. Alhamdulillah malam ini kita masih bisa mengucapkan selamat milad kepada gurunda kita Bang Zulkifli M. Abbas. Makanya beliau beberapa hari ini tidak hadir mungkin ya, karena sibuk. Nah, tahu sendiri seperti Bang Juma itu kalau ulang tahun banyak sekali orang-orang yang mengucapkan selamat. Ya, kita ucapkan selamat milad Akhi Zulkifli M. Abbas. Semoga semakin mantap dalam menyampaikan dakwahnya dan selalu semangat, sehat terus, Allah jaga kesehatannya. Kita sudah bersama-sama selama 15 tahun. Subhanallah, tidak terasa, mulai dari HP jadul sampai HP Android kita selalu bersama dan tidak pernah terjadi konflik di antara kita. Subhanallah, semoga kita dapat mempertahankan atas persahabatan ini, dan bukan hanya persahabatan di dunia, insya Allah menjadi sahabat dunia akhirat, sebagaimana janji Akhi Juma, antum adalah saudaraku dunia akhirat. Itu saya berkaca-kaca ketika mendengar ucapan itu, diucapkan ketika waktu masih di zaman Zoom, di zaman WA dulu. Subhanallah, itu selalu saya ingat. Tetap semangat guruku, ya, tetap kita berdakwah di jalan Allah, dakwah mati-matian dalam dakwah, tidak berhenti dakwah sebelum mati. Itu cita-cita kami, Bang Andi. Masya Allah. Masya Allah. Sebelum saya kita persilakan loh Ustaz Tata dulu. Ustaz Tata, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan, mungkin ada berupa doa dan seterusnya. Sila Ustaz Tata. Monggo Ustaz. Ya, pertama kami ucapkan selamat ya, ulang tahun untuk Gurunda Juma. Mudah-mudahan diberi umur yang panjang, umur yang berkah, juga manfaat. Berkah itu adalah ziyadatul khair, tambah kebaikan. Manfaat ya terus berlanjut, karena memang beliau ini manfaat untuk umat ya. Khairun nas anfa'uhum lillah. Jadi paling baiknya manusia adalah mereka yang manfaat untuk orang lain. Ya seperti Gurunda ini ya sudah manfaat untuk orang lain dengan berdakwah itu. Nah, kita bacakan doa ulang tahun untuk beliau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil umurana ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribana wa anishari ab'idna waqdi hawaijana fid din wal dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Amin. Oke, silakan lainnya. Ya, Kang Dito lagi, Kang Dito. Silakan Kang Dito mualaf. Siap. Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fi umrik, Gurunda Bang Zuma. Doa kami semuanya, mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, sehat barokah, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang Zuma adalah panutan kita semuanya dalam hal berjihad di jalan Allah untuk menghalau pemurtatan untuk saudara-saudari kita. Mudah-mudahan terus bersemangat dan tidak pernah berhenti. Kami semuanya ada di bersama dengan Bang Zuma. Itu saja dari saya. Masya Allah. Host. Bang Andi aja, Bang Andi. Lanjut. Host dulu lah, baru saya. Baru kan masih ada Pak Lord. Host dulu. Biar Pak Lord dulu, Pak Lord. Silakan. Ya, Pak Lord. Silakan Bang Lord. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lil akhina
Bang Zuma Zulkifli M. Abbas. Semoga berkah umurnya, berkah rezekinya, semua apa yang sudah dijalankan selama ini atas karena jihad fisabilillah, jihad dalam berdakwah. Dan semoga Bang Zuma selalu sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, dan selalu diberikan teman-teman dan sahabat-sahabat para akhwanul muslimin. Terima kasih teman-teman, dan saya udah lama berjuang juga sama Ustadz Sugi, Bang Handi sejak di Zoom dulu sama Ustadz Tahta. Itu dulu, terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pandi lagi deh. Silakan Mas. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bang Zuma ya, semoga diberikan kesehatan oleh Allah, rezeki melimpah oleh Allah. Nanti kalau memang Abang Zuma duluan atau tidak jumpa dengan kami ini nanti Bang Zuma di jannahnya Allah, pertanyakanlah kepada Allah, di mana adik-adik saya dulu yang pernah berjuang bersama saya di jalan Allah, di agama Allah. Pertanyakan kepada Allah, di mana kami, seperti itu. Semoga kita bisa berjumpa bersama nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau saya sendiri ucapkan selamat milad kepada adinda tercinta Zulkifli M. Abbas. Semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan kami semua mendukung. Kami selalu mengharapkan, dan kami semua selalu ada dimanapun Bang Zuma berada. Hanya satu yang belum tercapai cita-cita beliau itu di ulang tahunnya yang kesekian ini, yaitu adalah kita doakan bersama semoga cita-cita yang mulia ini ingin membangun pesantren di samping Masjid Nur Maulidah. Kita doakan semoga cita-cita beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar amin. Pesantren ini nanti akan mendidik generasi-generasi pelanjutnya, terutama mengenai kristologi dan lain-lain gitu. Sekali lagi mari kita ucapkan bersama, sekali lagi semoga diberi umur panjang, kesehatan, dan dimudahkan segala urusannya, dijaga lisannya, karena beliau ini adalah aset umat. Kira-kira begitu. Semoga Bang Zuma sehat selalu. Amin. Dan jangan lupa juga netizen di sini maupun yang ada di YouTube, silakan mengucapkan apapun kepada Zulkifli M. Abbas. Silakan. Karena ini nanti kalau di YouTube itu nggak bakal hilang, menjadi apa ya namanya ya, jejak digitalnya selalu tertulis di sana. Chat-chat Anda apapun itu merupakan doa kepada Zulkifli M. Abbas. Terima kasih. Gimana? Lanjut Bang Andi? Lanjut kita diskusinya, diselingi aja. Ya. Saya coba kontak beliau sibuk bener nih. Tadi sih sempat nelpon, ini sepertinya di gunung, tidak ada signal. Saya usahakan nanti kalau beliau bisa saya telepon, saya relay ke sini ya. Lanjut. Siap, Bang Andi, siap. Ya, Bang Jimmy, Dinda Jimmy, monitor. Dinda Jimmy. Ya, silakan. Malam ini kamu bebas bertanya kepada Ustadz Tata, silakan. Ini Ustadz Tata, ini adik kita dari Sulawesi Tengah, Kota Palu. Tapi beliau, Dinda ini ada di bagian seperti kayak perkampungan begitu ya, pedalaman lah, begitu ya Dinda Jimmy ya? Iya, saya dengan Bang Handi dulu ada di Palu. Oh gitu Bang Tata. Iya, iya. Kalau saya dulu pas bikin plafon, tangan saya ke Palu. Enggak, saya di Tatura ya, juga ada pernah di Tomba, pernah di Kamonji, di Kampung Baru, Pasar Tua juga di situ. Tahu Tatura? Biromaru tahu? Kurang tahu Pak. Udah tahu, dia siapa ya? Jimmy ini Islam Pak Kristen? Kristen Mbak Ustadz Sugi. Oh Kristen, silakan. Apa yang ditanyakan?
Ya, beliau pengen belajar tentang Islam, tentang kemarin juga sudah verifikasi kitab suci sama beliau. Oh, mantap. Silakan mantap. ini. Bertanya lagi. Silakan. Ya. Pasti sudah simpan pertanyaan, silakan. Ya, jadi setelah banyak perbincangan di lab ini bersama Bang Pandi, waktu itu membahas tentang analogi kampus ya, analogi kampus di Ya, mana soal keselamatan. di mana perbandingan antara yang contoh perbandingan misalnya saya Kristen dan Bang Fandi Islam. Nah, saya ini senantiasa berbuat jahat gitu, melakukan pembunuhan, jahat, pokoknya jahat, berjudi online, narkoba, segala macamnya jahat. Nah, Bang Fandi dia orangnya yang baik sekali, dia tidak melakukan banyak kejahatan. Kebalik ya Bang. Kebalik. Oh, saya kebalik. Sorry, maaf. Saya yang Kristen, misalnya saya melakukan kebaikan gitu, Pak ya. Ada di sini. Saya melakukan kebaikan. Nah, Bang Fandi yang di Islam ini hanya contoh. Waktu itu juga ada dibahas sama Pak Ardi. Nah, dia Bang Fandi di sini yang melakukan kejahatan. Saya ini jahat. Ya, jahat, membunuh. Contohkan begitu. Pokoknya apa segala macam sudah dilakukan. Segala macam kejahatan saya buat. Lalu kata Pak Ardi dicontohkan bahwasannya sama-sama mahasiswa tapi mendaftar, saya tidak mendaftar di kampusnya. Jadi yang berhak lulus itu Bang Fandi gitu, dari lulus itu. Nah, mau saya tanyakan karena itu kan dari sudut pandang Pak Ardi. Saya mau tanyakan dulu dari sudut pandang bapak-bapak senior semua di sini yang ada di sini. Kira-kira kalau diperbandingkan antara dua orang dengan dua agama, satu di agama Islam, satu di agama entah itu Hindu, Konghucu atau Kristen. Nah, yang di agama lain ini dia melakukan baik selama hidupnya dan mati, dan kemudian di yang Islam dia melakukan kejahatan dan mati. Itu bagaimana nasib mereka di keselamatan? Terima kasih. Baik, ya Ustadz Tata, silakan Ustadz Tata. Ustadz izin dulu Ustadzku, Gurunda, izin dulu di Nanti Ustadz Sugi juga berpendapat, biar kita enak, karena ini bukan dialog tapi tanya jawab. Siap, betul siap. Oke. Pertama, saya pakai Al-Quran dulu, bahwa Allah menciptakan surga itu bagi orang-orang yang mentuhankan Dia, dan Allah menciptakan neraka bagi orang-orang yang tidak mentuhankan Dia. Itu inti, itu udah inti pokok hukum yang terutama sudah itu. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku. Maksudnya tauhid, harus mentuhankan hanya kepada Allah. Makanya semua para nabi itu, sehingga di dalam di Bible juga gitu, bahwa semua para nabi itu kan tadi pakai Al-Quran kan ya, bahwa orang yang selamat itu harus mengenal Tuhan satu-satunya. Makanya ketika Allah mengutus Musa, memperkenalkan Tuhan itu Esa, Allah. Ulangan 4:35. Juga Ulangan 6 ayat 4. Begitu juga ketika Allah mengutus Nabi Daud, ya ajaran tauhid, memperkenalkan Tuhan itu Esa, yaitu Allah. 2 Samuel 7:22. Ya, atau juga di dalam Mazmur 86 ayat 8 sampai 12. Begitu juga ketika Allah mengutus Salomo, diperkenalkan Tuhan itu Esa, satu, yaitu Allah. Ini ada di dalam Raja-Raja 8:22 sampai 23. Begitu juga Nabi Yesaya memperkenalkan Tuhan itu satu Esa, Yesaya 43 10 sampai 11, atau Yesaya 44 ayat 6. Ya.
Atau Yesaya 45. Mohon maaf Pak, itu katanya ada yang komen putus-putus Ustadz katanya. Iya kan Din? Enggak lancar. Bagus. Iya. Juga terlahir Nabi Isa atau Yesus. Nah, sama seperti dalam Al-Quran, tidaklah semua nabi itu aku utus kecuali hanya satu intinya. Memperkenalkan Tuhan itu Esa, yaitu Allah. Ini di dalam Markus 12:29. Ya. Atau Yohanes 17:3. Mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Berarti benar dalam Al-Quran itu. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi Tuhan dulu yang dikenalkan. Coba nanya ke Yesus. Yesus, hukum yang terutama apa? Yesus mengatakan, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tauhid. Gitu. Makanya dalam Islam, orang masuk surga itu beriman kepada Allah. Mana dalilnya? Al-Hajj ayat 14. Inna allaha yudkhilul ladina amanu wa amilu solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Inna allaha yaf'alu ma yurid. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman di situ, iman di situ kepada Allah. Ya. Dimasukkan kemana? Ke surga. Begitu juga wa udkhilal ladzina amanu wa amilus sholihat, lagi-lagi orang beriman kepada Allah. Ibrahim 32. Begitu juga Al-Kahfi ayat 107. Begitu juga Maryam ayat 60. Begitu juga di dalam Al-Hajj ayat 23. Begitu juga dalam Al-Hajj ayat 56. Begitu juga di dalam Al-Ankabut 58. Surat Ar-Rum ayat 15. Surat Luqman ayat 8. Surat As-Sajdah ayat 19. Dan terakhir surat Asy-Syura ayat 22. Apa? Orang masuk surga itu harus beriman kepada Allah. Nah, bagaimana caranya ada orang yang baik banget, tapi dia tidak kenal Tuhannya? Ya neraka tempatnya. Karena surga itu diciptakan bagi orang yang mentuhankan dia. Sebaik apapun dia, kalau tidak kenal Tuhannya, yang menciptakan, yang memberi hidup, yang memberi mata, yang memberi kaki, yang memberi otak semuanya, kok dia tidak kenal kepada penciptanya, maka dia tidak akan masuk surga. Ini ajaran semua samawi itu. Itu. Sehingga kalau baik apapun tidak punya tiket dia. Atau tidak daftar kuliah, kata Bang Ardi, masuk itu. Ya, loh, saya ini rajin, sekolahnya rajin, kenapa? Ketika wisuda saya tidak nerima, tidak wisuda saya. Loh, kamu sekolah mana kamu? Enggak, saya tidak kuliah sini, tapi saya pinter. Ya percuma. Gitu. Jadi benar istilah itu benar. Karena memang, makanya umat Islam, lalu bagaimana Tata? Kalau ada orang Islam perbuatannya jelek, dosa-dosanya banyak, tapi dia mengenal Tuhan yang benar, maka dalam Islam dia tidak langsung masuk surga. Karena Allah tidak mungkin Allah itu berbohong. Apa? Kalau orang membunuh, dihukum dia. Berzina, dosa. Dosa itu tempatnya neraka. Orang mabuk-mabukan, tempatnya neraka. Cuma karena dia itu punya kunci surga, la ilaha illallah, maka neraka itu hanya untuk membersihkan dosa-dosanya. Ibaratkan gini loh, surga itu lemari ya. Lemari ini khusus pakaian yang bersih. Mana mungkin pakaian kotor langsung masukkan lemari? Tidak, harus dicuci dulu. Setelah dicuci, dijemur. Panas kan jemur itu. Setelah dijemur, disetrika. Setelah disetrika, bersih, dilipat, masukkan ke lemari. Nah, orang Islam itu seperti itu. Kenapa Tata? Dia kan banyak dosa, tapi kan sudah dibersihkan di neraka. Dan dia punya kunci surga. Maka dia lama di neraka, umat Islam lama atau tidaknya di neraka sesuai dengan dosanya. Kalau dosanya sedikit, ya gampang. Sama dengan orang mencuri ayam dengan mencuri alpat, beda. Masa sama hukumnya? Gak adil Tuhan itu, gak adil polisi itu. Begitu juga orang yang cuma melihat dosa-dosanya, cuma melihat perempuan, cuma hal-hal kecil itu ya. Dengan dosa pezina, pembunuh, ya beda. Dosa-dosa besar ya lama di neraka. Dosa kecil sebentar, sesuai dengan yang dilakukan di dalam dunia. Ya. Nah kalau orang kafir, ibaratkan serbet, tahu serbet, lap-lap di dapur itu. Walaupun dicuci, dibuat serbet lagi. Kenapa? Karena dia tidak layak masuk lemari. Lemari itu khusus, ibaratkan surga itu khusus bagi orang yang mentuhankan Allah. Ya, jadi kalau ada orang Islam banyak dosa, tidak bertobat, dia ibaratkan pakaian dicuci dulu.
Tapi orang yang non muslim yang tidak mentuhankan Allah, sebaik apapun dia, tetap dia tidak punya kunci surga. Ya, selamanya dia khalidina fiha, kekal di neraka. Nah, itu perbandingan kayak gitu sebenarnya. Karena memang semua para nabi itu hukum terutama mengenal Tuhan dulu. Itu ya, innalladzina amanu. Amanu tadi ayat-ayatnya dalam Al-Qur'an udah saya jelaskan semuanya. Gitu, silakan Ustaz Rugi atau yang lain menambah. Ustadz mute-nya, Ustadz Sugi. belum mute-nya. Tunggu aku undang. Oke. Baik. Oke. Jadi baik menurut manusia belum tentu baik menurut Tuhan. Baik yang menurut Tuhan itu adalah sesuai yang ada perintah dan larangan. Nah, contoh seperti apa baik menurut manusia belum tentu baik menurut Tuhan. Contoh ada orang nyembah pohon. Bagi kalangan mereka, itu baik. Tapi bagi Tuhan tidak baik. Contoh lagi misalnya orang Islam tiba-tiba tengah hari sujud di tengah lapangan. Mungkin baik karena dia bersyukur. Tetapi tanpa ada perintah, di Islam disebut bid'ah. Bid'ah ya neraka tempatnya. Tapi kebaikan-kebaikan yang dilakukan yang tidak bertentangan dengan Tuhan, tapi dia tidak beriman dengan Tuhan. Apakah dia masih mendapatkan kebaikan? Masih. Makanya kalau kita lihat di dalam surah Al-Hud ayat 115, Allah tidak menyia-nyiakan amal perbuatan baik. Contoh orang kafir di dunia itu baik, suka menolong dan sebagainya. Ya, dia akan memperoleh kebaikan di dunia. Maka jangan heran kalau orang-orang kafir itu kaya-kaya. Allah balas langsung di situ. Atau kalau tidak dibalas dengan kekayaan, bisa dengan kesehatan. Fama ya'mal miskola darotin khairai yarah wa ma ya'mal miskola darotin sarai yarah. Jadi perbuatan baik sekecil apapun ada balasannya. Perbuatan buruk sekecil apapun ada balasannya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, baik orang-orang yang perbuatannya baik dan dia mengenal Tuhan, pahalanya surga seperti yang dikatakan Ustaz Tata. Tetapi kalau dia berbuat baik, menyembah Tuhan, tapi tidak ada aturan, nggak bakal masuk surga. Contohnya, mungkin ini dianggap baik oleh orang Kristen. Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu, dan bernubuat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan terus terang kepada mereka. Mereka di sini siapa? Jangan dilarikan. Mereka di sini di ayat sebelumnya menyeru Yesus Tuhan, melakukan keajaiban, berseru kepada Yesus Tuhan. Aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenalmu. Nyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Lihat, kamu sudah susah payah mati-matian mengenuhankan Yesus, bernubuat atas nama Yesus, tapi ujung-ujungnya diusir sama Yesus. Kenapa begitu? Karena di dalam ayat 21-nya dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan menduduki kerajaan surga, melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapa di surga. Apakah Bapa di surga itu pernah menyuruh Anda menyembah Yesus? Tidak. Tidak ada, cari di mana tidak ada. Makanya ini dianggap kejahatan. Karena di Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Hampir 15 tahun saya melakukan diskusi dengan orang Kristen. Ya, belum ada satu orang Kristen pun yang bisa menunjukkan bahwa Yesus itu mengaku Tuhan atau sembah aku. Ternyata mereka menyembah Yesus, menuhankan Yesus atas pengertiannya sendiri. Dan itu dilarang di dalam kitab Amsal 3 ayat 5. Ya. Nah, jadi bagaimana supaya masuk surga?
Yesus memberi petunjuk. Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 22. Ada orang kaya bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, perbuatan apakah yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal, masuk surga?" Kata Yesus, "Mengapa kamu berkata aku baik? Tidak satu pun yang baik kecuali hanya Allah saja." Ini sebenarnya ayat ini sudah membatalkan Yesus itu Tuhan. Kalau Yesus Tuhan seharusnya tidak ada yang baik kecuali aku. Tapi Yesus tidak begitu. Tidak ada yang baik kecuali hanya Allah saja. Dia menunjuk Allahnya. Kalau kamu ingin mendapatkan harta di surga, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Nah kan seperti yang saya katakan tadi. Jadi perbuatan yang bisa mengantarkan kita ke surga yang sesuai dengan perintah Tuhan, itu diaminkan oleh Yesus. Apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Kata Yesus, kurang satu lagi kalau begitu. Jual semua yang kau miliki, lalu kau bagi-bagikan kepada orang miskin, dan lalu kamu bagi-bagikan kepada orang miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Selain mentaati perintah Tuhan, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu. Ada satu lagi. Apa ujiannya itu? Kamu harus bersedekah. Ya, harus rajin bersedekah, mengorbankan apa yang kamu miliki. Yesus nggak pernah menawarkan, kalau kamu ingin masuk surga, percaya aku disalib, mati, bangkit pada hari yang ketiga. Itu ajaran Paulus. Roma 10 ayat 10. Jikalau kamu percaya dengan mulutmu bahwa Yesus itu Tuhan, mati dan bangkit dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Itu Paulus yang punya kerjaan. Tapi Yesus nggak mengajarkan itu. Perintah Tuhan yang diutamakan oleh Yesus. Selain itu, Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Mengaku hanya ada satu Tuhan, satu-satunya, tidak bisa diartikan Trinitas kalau satu-satunya. Tunggal dia itu. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal aku Yesus Kristus yang diutus. Bukan aku yang dituhankan. Bukan aku Tuhan. Nah, Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Sesuai dengan yang diajarkan di dalam Al-Quran surah Al-Asr. Wal asri. Innal insana lafi khusrin ilah. Ila ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu sebagian besar dalam keadaan merugi. Bukan rugi ya, merugi. Berarti ruginya dia itu disengaja, merugi. Seperti contoh, Anda sudah saya kasih pengertian Islam, saya tunjukkan kebenaran Islam, Anda menolak, Anda merugi. Itu namanya Anda merugi. Nah, kecuali kata ayat itu, ilaladina amanu, kecuali orang yang beriman. Sama kata Yesus, beriman juga. Yohanes 17 ayat 3. Ilaladina amanu, orang yang beriman. Wa amilu solihati, berbuat baik. Seperti yang diajarkan Yesus, tidak seperti yang diajarkan Kristen. Perbuatan baik tidak mengantarkan kita ke surga. Kita mendapatkan surga pahala gratis atas rahmat Tuhan. Yesus tidak mengajarkan itu. Yang dikatakan Yesus berbuat baik. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu, itu perbuatan baik. Satu lagi, bersedekah itu perbuatan baik. Di Islam dikatakan wa amilu solihati, beramal soleh. Watawasaw bil haq, saling menasehati di dalam kebenaran. Kita beriman, beramal soleh, tapi kita tidak peduli dengan kejahatan yang terjadi di tempat kita, penyesatan. Anda belum layak masuk surga. Itu harus diikuti juga. Anda harus saling menasehati di dalam kebenaran. Sudah beriman, beramal soleh, terus berdakwah. Ada satu lagi yang harus kita tepati, yaitu sabar. Ketika kita berdakwah, beramal, beriman penuh dengan ujian, bersabar. Ya, watawasaw bis sabr, yaitu bersabar menghadapi segala ujian. Begitu. Jadi
Orang kafir ketika dia berbuat baik akan mendapat kebaikan, tetapi dia tidak mendapatkan surga. Karena surga itu dikhususkan hanya kepada orang-orang yang beriman. Makanya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Di dunia ya Maha Pengasih ya. Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Di dunia ini semua disayangi. Mau kamu menyembah Allah atau tidak, disayangi Anda. Buktinya Anda dikasih hidup, dikasih rezeki, dikasih makan. Itu bukti bahwa Allah itu sayang kepada seluruh hambanya. Nah, Maha Pengasih ini berlakunya hanya di akhirat. Kenapa begitu? Karena hanya orang-orang yang dikasihi saja yang masuk surga. Makanya kata Yesus, banyak orang terpilih, banyak orang terpanggil, tapi sedikit orang yang terpilih. Kata Yesus, lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Artinya masuk surga itu sangat susah. Tidak bisa hanya percaya, oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, masuk surga. No, Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Terima kasih. Silakan Dinda Jimmy. Sedikit tambahan, Bang Fandi. Buat lebih ini. Bang Dinda ini sedang studi sekarang, sedang kuliah. Cek tidak Pak. Sekolah. Tidak Pak. Tidak. Oke, saya gini aja. Simpelnya gini. Ada seseorang yang sebetulnya ini pertanyaannya menarik sama dengan Ahmad Dedat atau Zakir Naik ya, ditanya salah satu umat Kristiani gitu kan. Dan ini pada saat Zakir Naik datang ke Indonesia, beliau bertanya, bagaimanakah seorang Ahok membangun sebuah masjid gitu kan untuk umat Islam? Kemudian apa balasannya gitu kan? Di mana letak keadilan Tuhan tadi? Nah, ini sebetulnya apa yang sudah dicabarkan oleh Ustadz Tahta dan Ustadz Sugi tadi udah tepat ya, udah tepat sekali. Jadi bahwasanya gini, simpelnya gini, Dinda Jimmy pada saat mau menggunakan sepeda motor ya, itu pasti mencari kunci, betul ya? Mencari kunci motor misalnya Honda. Nah, tidak mungkin kan kunci sepeda motor Honda tadi menggunakan kunci Suzuki. Paham ya? Dari sini analoginya, Dinda Jimmy. Ya. Nah, jadi analoginya seperti itu. Nah, jadi sepeda motor Honda misalnya Mio itu nggak mungkin dirasuki dengan sepeda motor Suzuki Mio gitu kan, atau Yamaha Mio. Nggak mungkin ngepas gitu kan. Analoginya seperti itu. Artinya di dalam konsep Islam itu ada namanya konsep Bismillahirrahmanirrahim. Maha pengasih lagi Maha penyayang. Pengasih itu bagi semua makhluk, yaitu hewan, tumbuhan, manusia. Manusia itu bagi yang orang non muslim pun dikasihi oleh Tuhan, oleh Allah Ta'ala. Tetapi Maha penyayang itu hanya untuk orang-orang mukmin, orang-orang muslim saja. Nah, jadi seperti itu simpelnya. Sama dengan kita sedang sekolah gitu kan. Kita pinter, kita pengen dulu ujian, ya kan? Tapi kita nggak pernah mendaftar di sekolah tersebut. Apakah kita bisa lulus dengan ujian tersebut? Tentu nggak mungkin bisa lulus kan? Karena kita tidak mungkin memegang bangku sekolah tadi. Tetapi kita hanya di luar saja, walaupun kita pinter gitu kan? Nah itu analoginya, biar lebih memahami gitu kan? Artinya di dalam Islam, ajaran Islam itu sangat luar biasa. Artinya Allah itu maha adil bagi semua makhluknya. Kepada hewan dikasih makan, burung yang berkicau di pagi hari mencari makan diberi. Kemudian orang yang bekerja itu diberi, baik orang muslim maupun non muslim itu juga diberi gitu. Artinya apa? Itulah keadilan. Tetapi kalau bicara tentang kasih sayang, maha penyayang, itu hanya untuk orang-orang muslim yang berikan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kuncinya. Kunci untuk apa? Untuk memasuki gerbang ar-Rahimnya tadi, ar-Rahimnya Allah Ta'ala. Jadi maha penyayang Allah Ta'ala cukup dengan memegang kunci kalimat syahadat, kemudian mengamalkan rukun Islam dan juga rukun iman. Itu simpelnya.
Mungkin analogi sederhana ini mungkin bisa dipahami oleh Dinda Jimmy. Artinya ada batasan. Jadi kalau di dalam Islam itu kita mengikuti aturan main atau hukum. Seperti misalnya Jimmy sedang naik sepeda motor harus menggunakan helm. Harus mengikuti peraturan lalu lintas. Pada saat lampu merah kita tidak mungkin menerobos. Kalau kita terobos maka kita akan terjadi crash atau benturan dengan sepeda motor lain. Nah jadi seperti itu Dinda Jimmy. Semoga ini bisa dianalogikan ya dengan logika. Artinya sebaik apapun kita manusia, kalau kita tidak memegang kunci tadi, maka sama juga sia-sia dalam kehidupan. Karena hidup kita hanya sementara. Hidup itu hanya seperti halte bus gitu kan. Kita berada di tempat halte, menunggu bus menjemput gitu untuk ke tujuan berikutnya. Nah itu analogi yang mungkin bisa masuk logika Dinda Jimmy. Terima kasih Bang Fandi, lanjutkan. Ya, silakan Dinda Jimmy. Cek. Ya, silakan kemukakan poin yang didapat, silakan. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak Sugi, Pak Tata, Pak Lord ya. Nah, saya mau bertanya juga lagi soal kiamat ya Pak ya. Bapak-bapak guru di sini, bagaimana pandangan Islam tentang kiamat Pak? Terima kasih. Ya, habis ini Sasuki. Jadi kenapa kok ada kiamat? Ya, karena memang awalnya Tuhan itu sendirian. Lalu dia menciptakan segala sesuatu. Nah, nanti diantaranya langit dan bumi dan isinya juga ada manusia. Bahkan nanti manusia ini tidak mengenal Tuhan. Gitu ya. Sehingga adanya kiamat itu, Allah mengembalikan bagaimana asal. Apa asalnya? Dihancurkan semua yang Allah ciptakan itu. Sehingga Allah nanti pada akhirnya bahkan malaikat pencabut nyawa pun harus mati. Akhirnya apa? Ibaratkan Allah itu gini. Nah sekarang coba. Siapa yang berkuasa? Ayo siapa? Bom saya sendiri sekarang. Ibaratkan gitu. Ya. Jadi tujuan kiamat itu segala gunung-gunung semuanya ciptaan dihancurkan. Ciptaannya Allah itu dimusnahkan semuanya. Nah, jadi kalau ada orang yang sombong, tidak mentuhankan Allah, sok hebat. Ketika kiamat, tidak ada orang hebat sudah. Makhluk tidak ada yang hebat selain Allah. Sehingga ada kiamat gitu. Akhir dari segala sesuatu itu. Jangankan manusia, malaikat pencabut nyawa pun dicabut sendiri nanti nyawanya. Lalu Allah mengatakan, wahai, inilah aku, ibaratkan gitu. Tidak ada selain aku, tidak ada yang kuasa apa-apa. Buktinya, aku kembalikan kepada asalnya. Nah, setelah itu baru nanti ya Allah membangkitkan semua manusia di mahsyar. Itu. Jadi secara kasarnya, secara pemahaman kiamat itu mengembalikan ke asal. Asalnya Allah itu sendirian. Ya, huwal awwal wal akhir wal dhahir wal batin. Dialah yang awal, tidak ada permulaannya. Ya, dialah yang akhir, kekal, tidak ada akhirnya. Lalu dia ciptakan segala sesuatu, langit dan bumi dan segala sesuatu semuanya. Lalu Allah kembalikan semua dengan kiamat. Semuanya yang diciptakan Allah hancurkan semuanya. Sehingga kembali lagi ke asal lagi, Allah sendirian. Sehingga tidak ada orang sombong, saya masih ada ya Tuhan, saya masih ada. Gak ada. Cukup Allah sendiri nanti itu. Lalu setelah itu Allah bangkitkan lagi. Cipta apa? Mahsyar. Allah ciptakan mahsyar. Lalu manusia akan bangkit nanti dihisap satu-satu sesuai amal perbuatan dulu di dunia. Itu. Silakan Ustadzku, Ustadz Sugi dan yang lain. Ustadz Sugi dulu apa? Mute-nya dibuka Ustadz. Tes ya. Jadi apa pertanyaan tadi? Mengapa harus kiamat gitu ya? Halo, Jimmy, silakan diulang Jimmy. Cek. Ya, pertanyaannya seperti yang udah ini tadi yang diuraikan tadi sama Pak Tata, yaitu tadi tentang kiamat itu Pak.
Ya, maksudnya mengapa harus ada kiamat gitu? Kiamat menurut pandangan. Oh, kiamat menurut Islam. Ya, kiamat itu hancurnya seluruh peradaban, kehidupan, ya, benda-benda langit yang ada di dunia ini semuanya hancur. Itu yang namanya kiamat. Jadi semuanya mati nanti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya yang bernapas itu mati. Semua yang hidup mati. Ya, gunung-gunung hancur. Nah, itu ada ayat-ayat Al-Qur'an itu sangat jelas menceritakan bagaimana kejadian kiamat itu. Dan mengapa kiamat itu harus terjadi? Ya, karena selain Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya fana. Hanya Allah saja yang kekal. Ya, selain Allah itu fana. Malaikat fana. Ya, setan, iblis fana, manusia fana. Fana itu artinya tidak kekal, hanya Tuhan saja yang kekal. Jadi semuanya itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan berarti selesai urusan kita. Ya, urusan manusia selesai setelah kiamat, begitu mati nggak ada perhitungan, enggak. Ya, karena kita itu diberi akal, diberi pilihan. Kita itu tidak dijadikan seperti robot, sebagaimana malaikat itu tidak memiliki nafsu. Sehingga tidak ada malaikat itu kok memberontak kepada Tuhan, itu tidak ada. Malaikat itu tidak memiliki nafsu. Ya, manusia itu diberi nafsu, diberi akal, diberi pilihan. Nah, karena manusia itu diberi akal, diberi pilihan, manusia itu harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dia buat. Begitu, Bang. Ya, silakan Bang Jimmy. Dinda Jimmy, ada lagi yang mau disampaikan? Ya. Poinnya sudah dapat? Sudah dijelaskan. Silakan. Tentang poinnya. Nah, ini sebenarnya tadi itu ada pertanyaan lanjutan. Nah, silakan. Dan lanjutannya seperti ini, Pak. Kan misalnya setelah kiamat selesai, ini dunia sudah selesai, semua kita ini semua sudah selesai. Nah, berarti kan semuanya sudah sudah selesai lah, istilahnya sudah mati semua, ya tinggal nasibnya di atas bagaimana. Nah, pertanyaan saya, kan di neraka oke, udah pasti ada orang di neraka yang mendapat penghukuman. Tetap saya mau bertanya, orang-orang yang ada di surga itu orang-orang seperti apa, dan keyakinannya seperti apa, dan agamanya apa saja. Terima kasih. Silakan Tata. Jadi ini kan kalau kita bahas surga dan neraka itu kan nanti ya, bukan sekarang. Karena memang ada dalil-dalil di dalam Islam bahwasannya surga itu tidak boleh dimasuki manusia apapun sebelum Nabi Muhammad. Ini dalilnya di dalam hadis Muslim 505 atau Ibnu Hibban 6481. Bunyinya gini, ana aksarul anbiya tabaan yaumal qiyamah wa ana awwaluman yaqra'u babal jannah. Saya, kata Nabi Muhammad, adalah nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat, dan saya orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Juga di dalam hadis Ibnu Abi Saibah nomor 31802, al-jannatu hurimat alal anbiya hatta adkhulaha wa hurimat alal umami hatta tadkhulaha ummati. Surga itu tak boleh dimasuki seluruh nabi sampai aku memasukinya. Surga pun tak boleh dimasuki umat nabi manapun sebelum umatku memasukinya. Jadi kalau kita bicara surga nanti setelah di mahsyar, lalu setelah mahsyar itu kan ada penghakiman nanti. Ya, ada catatan amal-amal orang itu, tapi yang beriman. Kalau yang tidak beriman kepada Allah, mereka ini langsung ke neraka ya. Mereka ini tidak ada hisaban. Karena memang yang dihisab ini orang-orang yang beriman kepada Allah. Sehingga kalau ditanya surga apa, agama apa, ya orang-orang yang beriman kepada Allah melalui nabi-nabi yang Allah utus. Musa diutus untuk Israel. Mereka yang beriman ya ke surga.
Isa diutus untuk Israel, orang yang beriman ini masuk surga. Islam diutus Nabi Muhammad untuk seluruh alam. Ya ini dia masuk surga. Orang yang beriman ini, agama apa? Ya Islam. Kan semua nabi itu Islam, Muslim. Muslim itu gini loh, patuh kepada ajaran yang para nabi terima. Misalnya Musa diutus oleh Allah. Musa menerima ajaran Taurat. Musa patuh. Nah patuh itu disebut Islam. Ya, orangnya Muslim, orang yang patuh berserah diri. Begitu juga ketika Allah mengutus Nabi Yesus, Isa, Yesus. Maka Yesus menerima ajaran. Yohanes 17:6, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Maka orang yang beriman dan Yesus itu sendiri ya Muslim. Tidak mungkin kan Yesus itu ateis. Kalau ateis tidak punya ajaran. Buktinya Yesus mengatakan ajaranku bukan dari diriku.